Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, mohon izin untuk membuka masker agar suara bisa lebih jelas. Baik, pada kesempatan ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia atas kepercayaannya memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui bersama. Saya juga berterima kasih kepada Pak Ben yang telah memberikan mementonya yang mudah-mudahan menjadi kenangan bagi saya dalam berinteraksi dengan rekan-rekan semua. Dan kepada para perwira Pertamina Hulu Energi khususnya Regional 3 di Kalimantan, saya mengucapkan selamat bekerja, dan di sela waktu yang rekan-rekan bekerja, saya berterima kasih sekali berkenan meluangkan waktu untuk bisa berbagi beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Baik, pada kesempatan ini saya mendapatkan judul kewaspadaan peningkatan kasus COVID-19, dan saya akan menjelaskan kembali tentang profil virus penyebab COVID-19, kemudian kenapa bisa bermutasi, kemudian beberapa varian virus COVID-19, dan bagaimana supaya virus tidak bermutasi dengan tanda kutip, dan apa yang perlu diwaspadai. Ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Riki, saya lanjutkan kembali. Baik, nah kalau teman-teman bisa melihat gambaran yang bentuknya agak sedikit abstrak itu, sebenarnya kalau gambar itu dilihat dengan mikroskop elektron, gambarnya itu di sebelah kanan atas dari layar teman-teman semua. Jadi dengan menggunakan mikroskop elektron yang posisinya di sebelah kanan bawah, gambaran dari virus tersebut akan nampak. Tanpa itu, gambaran itu tidak akan kelihatan dengan jelas. Dan corona merupakan salah satu bagian dari berbagai macam virus corona yang bisa mengenai manusia dan terutama hewan sebenarnya. Dan kita akan lanjutkan lagi dengan ukuran dari virus SARS-CoV-2. Di sisi paling kiri itu adalah gambaran dari bakteri, ya. Kemudian di sebelah kanannya ada gambaran flagella. Ukurannya berapa sih sebenarnya virus COVID-19 itu? Ukurannya kira-kira 80 sampai 100 nanometer. Jadi kira-kira seperti virus HIV yang dari kanan nomor 3. Ya. Dengan menggunakan virus elektron, maka kita bisa melihat dengan jelas. Tanpa itu, maka gambarnya tidak akan kelihatan. Nah, bagaimana cara virus itu dapat berkembang biak? Nah, ini sebenarnya berupa gambar, tapi mungkin karena cukup panjang, saya langsung percepat saja. Jadi virus yang gambarnya tadi sudah teman-teman lihat, akan masuk ke dalam tubuh kita. Untuk virus corona itu, dalam hal ini COVID-19, dia akan masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran pernafasan. Dan tidak perlu melalui droplet. Droplet adalah bagian dari lendir atau mungkin ya sangat kecil sekali yang bisa mengikuti pada saat kita sedang berbicara. Nah, bagian dari lendir itu atau katakanlah liur yang keluar itu disertai dengan virusnya itu sendiri. Jadi bukan virusnya itu sendiri, virus itu masuk bergabung dalam bagian lendir yang keluar dari mulut kita pada saat berbicara, pada saat menguap, pada saat berteriak, bahkan pada saat bernafas. Nah, saat masuk pada orang lain, dia akan masuk ke dalam kerongkongan dan tenggorokan, dan dia akan menempel pada reseptor namanya. Reseptor adalah bagian dari tepi dari sel di kerongkongan yang singkatan dari angiotensin converting enzyme 2. Nah, setelah nempel di reseptor tersebut, maka virus itu bisa masuk ke dalam sel di tubuh kita. Setelah masuk dalam sel di tubuh kita, virusnya akan terbuka. Karena virus ini virus RNA, dia akan masuk dalam sitokrom, adalah satu bagian dari dalam sel yang fungsinya untuk memproduksi protein dan hal-hal lain yang diperlukan oleh sel tersebut. Nah, dia intinya membajak sel tersebut. Setelah membajak, protein dalam sel tersebut akan terbentuk berupa virus itu sendiri. Setelah virus itu jumlahnya cukup banyak, selnya tidak berfungsi karena
protein yang seharusnya diproduksi tidak diproduksi, hanya produksi virus ya, selnya akan mati dan pecah. Sel mati dan pecah itu tadi akan menyebarkan virus lagi dalam jumlah yang banyak dan demikian seterusnya. Dan ini akan mengakibatkan kita akan terinfeksi bila jumlah virus itu cukup kuat untuk bisa melumpuhkan sistem imunitas kita. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana mendiagnosis COVID-19, maka ada berbagai macam cara yang bisa kita gunakan untuk mendiagnosis virus tersebut. Salah satunya, kalau tadi di sebelah kiri ini ada microscope elektron, maka kita juga bisa menggunakan teknik polymerase chain reaction. Bagaimana dengan teknik lain? Misalnya teknik antigen yang teman-teman juga sering kali mendengar. Saya tidak sebutkan di sini, tapi antigen itu adalah merupakan bagian dari protein dari tubuh kita yang fungsinya dengan tanda kutip mengenali dari virus tersebut. Setelah mengenali, nah, antigen yang cukup banyak ini akan dapat terdeteksi dan dihancurkan oleh sistem imunitas kita. Nah, kalau kita bicara pemeriksaan dengan polymerase chain reaction, maka setelah dilakukan tindakan swab di hidung dan di tenggorokan, maka langkah berikutnya akan dilakukan denaturasi atau dipisahkan gitu protein tersebut. Setelah dipisahkan, kemudian nanti akan ditreatment sedemikian rupa sehingga proteinnya akan dikumpulkan dan kemudian akan melakukan serangkaian upaya denaturasi atau istilahnya diuraikan sel-sel itu tadi, dan RNA-nya itu tadi akan ditempel yang kita sebut sebagai primer. Setelah ditempel primer yang sudah kita tentukan, maka dilanjutkan dengan penempelan protein-protein yang lain dan akhirnya akan terbentuk suatu virus yang bukan virus yang aktif. Sehingga dengan demikian kita bisa mendeteksi. Di sisi paling kanan bawah, teman-teman bisa melihat bahwa gambaran dari virus tersebut setelah dilakukan upaya berulang-ulang diamplifikasi begitu sampai dapat terdeteksi. Nah, gambaran yang seperti S itulah kita sebut sebagai CT atau cycle threshold, yaitu pada amplifikasi yang kesekian maka akan terbentuk jumlah protein yang serupa dengan virus dan kita akan mendeteksi virus tersebut dan orang tersebut akan dikatakan sebagai terdeteksi COVID-19. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa bisa beda-beda? Nih zaman dulu barangkali ya, karena variasi bisa berbeda. Nah, sehingga akhirnya di Indonesia diputuskan WHO memutuskan minimal 2 dari 3 yang dianjurkan seperti gen N, gen RDRP atau mungkin gen S. Kalau NS yang nggak ketemu itu dianggap sebagai bagian dari jenis virus tertentu, ya. Sorry. Nah, kalau misalnya virusnya itu variasinya berbeda-beda, kira-kira bisa nggak kita mendeteksi dengan alat yang sama, dengan menggunakan swab yang sama, primer yang sama? Nah, sebenarnya kenapa kita bisa tetap memeriksa walaupun variasinya berbeda-beda? Karena ternyata gen tersebut, gen ORF1AB, RDRP, protein E, protein S, dan protein N itu bagian dari protein virus yang sifatnya lestari atau wild type, sehingga kita tetap dapat mendeteksi meskipun variasi berbeda-beda. Nah, virus corona bukanlah virus yang baru ditemukan di tahun 2019. Di tahun-tahun sebelumnya pun juga ada, tetapi biasanya mengenai pada hewan. Bisa pada paling sering adalah burung-burung atau unggas, kemudian pada tikus, kemudian pada binatang mamalia, kemudian akhirnya bisa mengenai pada manusia, dan akhirnya kita kenal sekarang bisa disebut sebagai zoonotic coronavirus yang kemudian bisa bermigrasi sehingga bisa mengakibatkan infeksi pada orang. Ini gambaran yang mungkin bisa membantu memperjelas ya. Jadi bisa mengenai ke beberapa organ dari hewan-hewan di samping juga pada manusia. Nah, gejala yang dia rasakan
memang tidak hanya dari gejala yang saya tampilkan seperti demam, menggigil, batuk pilek, kemudian kadang-kadang diare, nyeri otot, sakit kepala, nyeri pegel-pegel dan sebagainya, termasuk sakit tenggorokan. Tapi juga ada kadang-kadang gejalanya sangat ringan sekali, jadi seakan-akan seperti kita tidak terkena penyakit. Nah, ini yang berbahaya karena orang seperti inilah yang memiliki peluang cukup besar untuk bisa menularkan pada orang yang lain. Ya. Oke, tadi sudah disebut sebagian bahwa fatalitas dari virus ini berbeda-beda. Dan ternyata karena fatalitasnya tidak terlalu tinggi, maka penyebarannya bisa makin masif. Bagaimanapun kalau kita bicara faktor risikonya katakanlah cuma 2%, tapi kalau dari jutaan orang maka angkanya akan sangat tinggi sekali. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan sebagian, yaitu bagaimana virus tersebut dapat berkembang biak. Kita lanjutkan saja. Nah, ini yang dulu kita bisa lihat di sini, kita termasuk cukup banyak terjangkit, ya. Ini gambaran yang pertama dulu yang cukup dahsyat. Nah, ini gambaran yang mungkin bisa kelihatan secara sederhana. Jadi apa yang kita alami sekarang itu mirip seperti apa yang kita alami di 12 November tahun 2020, ya, waktu di awal-awal. Artinya di tanggal 18 Juli di tahun 2021 itu titik yang paling tinggi, yang kemudian disusul di tahun 2022 juga cukup tinggi juga, bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 di bulan Juli. Dan ini rupanya cukup membuat heboh karena menguras begitu banyak sumber daya manusia, termasuk dokter yang harus atau perawat tenaga kesehatan yang harus mengorbankan nyawanya, begitu banyak uang yang harus kita keluarkan untuk membeli alat-alat pelindung diri dan sebagainya, ya. Tapi yang menarik adalah seiring dengan mulainya vaksinasi di awal tahun 2021, meskipun 2021 sudah mulai, ya, tapi gambaran itu tadi tidak terlalu dahsyat mestinya kalau misalnya kita sudah divaksin. Tapi karena vaksinasi itu baru mulai, maka gambarnya cukup berat. Namun demikian, kalau kita lihat angka kematiannya di tahun 2021, gambarannya belum terlalu cukup jelas. Artinya masih cukup banyak yang meninggal. Namun di tahun 2022 angka kematiannya tidak terlalu banyak. Dan saat ini yang meninggal 14, rata-rata 7 hari itu sekitar 8 orang. Ya. Oke. Secara angka virus ini memiliki ukuran yang sangat kecil, 10 nanometer. Volumenya juga kurang lebih seper seribu dari sel darah merah, dan ini ukurannya sangat-sangat kecil sekali, sehingga pada saat teman-teman mempergunakan masker yang digunakan harus masker yang memang didesain untuk bisa melindungi diri. Dan ingat, yang masuk adalah dropletnya, bukan semata-mata virusnya yang melayang-layang. Jadi dropletnya yang akan ditangkap dengan masker tersebut. Yang harus diwaspadai, bagian luar dari masker tersebut infeksius. Jadi teman-teman jangan pegang bagian luar ini, karena bagian luar nggak sengaja salaman sama teman, itu sama saja dengan meningkatkan risiko penularan dari masker yang kita gunakan. Dan itu harus hati-hati, karena penggunaan masker ini tidak selamanya itu orang cukup telaten dan cukup berhati-hati, sehingga banyak yang mengatakan penggunaan masker ini tidak terlalu efektif. Yang lebih efektif adalah jaga jarak, alias di rumah aja. Kalaupun bepergian, ada level yang harus kita waspadai. Misalnya kalau cuma sekedar jalan kaki ke tempat makanan, membeli makanan kemudian langsung pulang lagi, itu masuk level 1, itu yang paling aman. Dan level berolahraga bersama-sama, walaupun bilangnya sama-sama sehat di dalam klub, itu levelnya level 8. Dan level 9 adalah level pada saat kongko-kongko di bar, ruangan tertutup, ngobrolnya pasti nggak cuma sebentar, dan disitulah risikonya tertinggi, ya. Oke, kita selanjutkan lagi. Nah, kenapa harus ada mutasi? Karena mutasi sendiri itu merupakan bagian dari hakikat dari tubuh
dari makhluk hidup untuk tetap bertahan hidup. Herbert Spencer dia mengatakan survival of the fit, untuk membuat supaya lingkungan yang buruk tidak membuat tubuh kita menjadi punah, sehingga akan terjadi evolusi yang merupakan bagian dari satu proses. Kalau makhluk yang menggunakan perkawinan akan membentuk keturunan yang lebih baik lagi, maka virus mempergunakan cara mutasi. Ya, mutasi itu merupakan bagian dari genetik yang tentu dipengaruhi oleh epigenetik atau lingkungannya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mencegah atau menghindari mutasi ini? Sekali lagi, virus itu nalurinya memang akan bermutasi. DNA akan lebih lambat, RNA akan lebih cepat. DNA yang double stranded akan lebih lambat, single stranded akan lebih cepat. Jadi DNA itu dan RNA pasti RNA akan lebih cepat, dan virus COVID adalah virus RNA. Di samping itu, yang nggak kalah penting adalah waktu tayang yang lama gitu. Jadi makin lama virus tersebut beredar di tubuh kita, beredar di tubuh masyarakat, dan terus terjadi proses penularan dari satu orang ke orang yang lain, maka proses perubahan atau mutasi tersebut akan berlangsung terus-menerus, tidak berhenti-berhenti. Dan ini yang harus menjadi kewaspadaan, ya, harus kita waspadai. Dan yang nggak kalah pentingnya lagi adalah bagaimana virus tersebut dapat berubah dengan sangat cerdik, karena tubuh kita juga ternyata tidak sepenuhnya bisa menjadi reservoir. Kadang-kadang kalau nggak kena ke orang, ternyata virus tersebut juga bisa ke binatang, sehingga akibatnya mutasinya akan lebih complicated lagi, ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, kalau kita bicara mutasi, kita bicara varian, kita bicara strain, itu sesuatu hal yang mungkin agak sedikit beda. Jadi kalau kita bicara mutasi adalah proses yang terjadi akibat kondisi untuk memperbanyak diri. Jadi pada saat proses memperbanyak diri, sebenarnya terjadi proses kecacatan, cacat produksi. Tapi ternyata cacat produksi itu ternyata bahkan justru lebih kuat, lebih bagus, lebih cepat menyebar, meskipun tentu keganasannya lebih kurang gitu ya. Tapi apabila terkena pada orang yang rentan, maka risikonya tetap sama, cukup berat ya. Nah, kalau kita bicara strain, kita bicara tentang sifat fisik yang ada pada virus tersebut, bentuknya, ukurannya, jelasnya, dan kemampuan untuk masuk ke atau menginfeksi ke orang, itu kita sebut sebagai strain. Dan varian adalah bentuk baru dari mutasi tersebut. Nah, caranya bagaimana? Sekali lagi, menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerukunan, serta mencuci tangan, intinya menjaga kesehatan agar kita tidak memberi kesempatan virus tersebut untuk berkembang biak. Nah, ini yang saya maksud dengan ACE2 reseptor. Jadi reseptor tersebut tidak hanya terdapat pada kerongkongan, tetapi ada di paru-paru, ada di jantung juga, ada di ginjal. Dan kalau di saluran cerna juga ada. Dan penyebaran pada orang-orang yang diare pada orang lain memang belum dapat diterapkan atau ditentukan dengan jelas. Akan tetapi kita tetap menganggap bahwa penyebaran lewat saluran cerna, lewat diare tetap masih mungkin, meskipun dengan cara menjaga kesehatan kita bisa menghindari dengan cukup baik. Sekali lagi, penyebab virus tersebut bukan semata-mata dampak dari batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot dan sebagainya, tetapi juga mempengaruhi sistem imunitas di tubuh kita, sehingga bisa membangkitkan respon imun yang terlalu berlebihan yang diakibatkan karena penyebaran virus di seluruh tubuh, yang pada akhirnya tubuh kita bisa melawan yang berlebihan juga, sehingga bisa merusak jantung, merusak ginjal, dan mengakibatkan kematian akibat kegagalan paru-paru untuk menarik atau menangkap oksigen untuk metabolisme sehari-hari. Nah, ini kurvanya nih. Jadi kalau misalnya terkena di satu tempat, di satu titik, virusnya jumlahnya sudah cukup sampai di level tertentu, katakanlah 2 sampai 3 hari sampai 5 hari, maka barulah gejala itu muncul. Nah,
sebelum gejala itu muncul cukup berat, orang tersebut dapat menularkan pada orang lain. Nah, inilah kata kunci yang cukup berbahaya, karena penyebaran tersebut tidak harus menunggu orang itu sakit. Sebelum sakit pun dia sudah punya peluang untuk menularkan pada orang yang lain lagi. Dan yang gak kalah penting, kadang-kadang meskipun gejalanya sudah tidak ada, tetapi kadang-kadang kita bisa mendeteksi adanya virus di kerongkongan. Dan asumsinya adalah kita nggak tahu apakah yang terdeteksi tersebut, protein tersebut adalah protein dari virus yang sudah mati atau virus yang masih hidup. Tapi pada intinya biasanya di hari ke-10 ke atas, maka penularan virus tersebut akan jauh lebih sedikit. Meskipun titik kehati-hatian tetap harus kita waspadai. Ya. Apa yang berbahaya? Patogenitasnya, penyebab beratnya penyakit, atau virulensinya, penyebab penyebaran dari virus tersebut yang membuat virus itu bahaya. Pada prinsipnya, kedua hal ini terdapat pada virus COVID-19. Penyebarannya sangat mudah, dan untungnya adalah dampaknya tidak terlalu berat. Tapi bagi yang terkena, angka itu 100%. Jadi seperti ada sejawat kami, dokter anak di Surabaya, dia rasa nggak enak badan, menunggu di swab di hari Jumatnya di IGD, menunggu untuk dilakukan tindakan apakah masuk COVID atau tidak. Ternyata terdiagnosis COVID, masuk ruang perawatan, tidak butuh waktu 2 kali 24 jam, sudah tidak tertolong lagi karena beratnya penyakit. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kebanyakan proses perjalanan penyakit itu mungkin sama dengan penyakit yang kita pernah rasakan sebelumnya, sehingga kita tidak terlalu banyak bercuriga dan akhirnya malah justru beresiko. Ya, ini gambaran kecepatannya. Ternyata untuk mencapai angka 5.000 kasus yang dulunya sangat lambat, sekarang jauh lebih cepat lagi. Ini film, kita lanjutkan saja karena varian-varian dari virus tersebut. Nah, ini anatominya ya, yang tadi sudah sempat disampaikan, dan dari waktu ke waktu saya sudah sampaikan, mungkin teman-teman semua sudah tahu kenapa kita tidak lagi menggunakan kode-kode tapi pakai lambang alfa, gamma, lambda dan sebagainya. Nah, kenapa kok sekarang nggak pakai lambang lagi? Ya, mungkin kita lebih cepat ke gambaran kode-kode seperti hal yang terdahulu. Dan sebenarnya kalau kita bicara kode-kodenya, gambaran dari virus Omicron ini itu jauh lebih berbeda ya. Jadi sebenarnya bukan hanya Omicron BA sekian-sekian, tapi di BA275 itu sebenarnya jenis varian virus yang lain, BA4 juga varian virus yang lain, dan demikian pula dengan BA5. Tetapi kita nggak menambahkan itu lagi, jadi kita sebutkan sebagai langsung Omicron saja. Nah, teman-teman juga harus menyadari bahwa yang namanya variasi itu ya sifatnya alami. Jadi tubuh dari virus tersebut berubah sesuai dengan kondisinya. Jadi perubahannya ada yang fatal sehingga mati, sebagian besar itu perubahannya kacau jadi rusak ya. Sebagian sepertiga lagi membuat jadi lebih lemah. Ternyata yang membuat adaptif itu hanya 4-5% saja, tapi itu cukup membahayakan ya secara presentatif. Sehingga kita mengenal ada yang namanya variant of concern, varian yang bisa mempengaruhi kemampuan penularan, kepekaan alat tes dan tingkat keparahan gejala, serta variant of interest yang ada beberapa perubahan tertentu dari reseptornya sehingga mengakibatkan penyakitnya itu memiliki pola pengobatan yang sedikit berbeda. Nah, ini gambarannya yang dulu teman-teman sudah tahu tentu, alfa, beta, gamma, dan delta. Ada lambda, kemudian ini penyebarannya dulu sempat sangat terkenal tuh B1117. Nah, ini delta yang demikian banyak penyebarannya, dan boleh dikatakan setelah alfa, beta, gamma, dan delta, untuk yang lambda dan terakhir Omicron semuanya udah kena.
udah nggak perlu lagi gambaran posisinya lagi di mana, karena kita tidak lagi bicara tentang satu negara, tetapi borderless, semuanya bisa kena. Dan saat ini kita sangat beruntung sudah mendapatkan vaksinasi yang optimal. Indonesia sudah cukup banyak, 169 juta orang Indonesia yang memenuhi vaksinasi lengkap dua kali. Dan kemudian ada 50% lebih yang sudah menyelesaikan boosternya. Sisanya yang belum, ada sekitar 46%, diharapkan ini dapat dikejar dalam waktu cepat karena ada bahayanya. Bahayanya apa? Bahayanya adalah pedomannya bisa berbeda-beda, fasilitasnya tidak semuanya kita miliki, dan susah dimusnahkan. Ya, jadi alasannya susah dimusnahkan tuh kenapa? Cacar 9 September tahun 79 bisa dimusnahkan, sehingga remaja sekarang nggak ngerti lagi sakit cacar itu seperti apa gitu. Nah, tapi sedangkan kita zaman itu, cacar itu lumayan mengganggu karena bisa bikin mukanya bopeng, bisa bikin bekas yang lumayan mengganggu, bahkan bisa mengakibatkan pneumonia, radang paru-paru yang menyebabkan kematian juga. Nah, kenapa kok susah? Karena satu, cacar hanya manusia. Kalau COVID-19 bisa ke binatang, jadi bisa ada reservoir di situ. Bisa sewaktu-waktu dari binatang masuk lagi ke manusia. Nah, ini yang harus diwaspadai. Yang kedua, kalau cacar gampang teridentifikasi. Kita bisa lihat, oh mukanya kayak muka orang cacar, oh sakitnya seperti itu. Sedangkan COVID-19 harus ada usaha, harus pemeriksaan swab dulu, baru PCR, baru dapat terdeteksi. Sementara kalau orang biasa dengan kondisi yang biasa kadang-kadang sama sekali tidak ada keluhan yang nyata. Nah, penyebaran cacar melalui droplet. Sedangkan untuk COVID-19 bicara nggak ada droplet, tapi aerosolnya itu tadi bisa nyebar jauh lebih panjang dari droplet, bukan sekitar 2 meter atau 6 meter, bisa bertahan lama dalam satu ruangan dalam waktu yang cukup lama, ya. Dan akibat dari adanya infeksi tersebut, ternyata kita bisa menilai dengan mudah, kita bisa menghindari, sehingga terbentuknya herd immunity jauh lebih cepat dibandingkan dengan pada COVID-19. Dan yang gak kalah penting, mobilitas zaman sekarang lebih tinggi, sehingga yang tadinya sedikit ada lagi. Jangan dikira bahwa ke Kalimantan jarang gitu. Kadang-kadang kemarin saya pengen cari wall shark 3-4 minggu yang lalu, saya jalan ke Samarinda, dari Samarinda ke Berau, dari Berau ke Tanjung Kerep ke Derawan, terus muter lagi ke Labuan Cermin, keliling-keliling seperti itu, risikonya juga cukup tinggi. Untungnya yang mestinya 30 orang jadi cuman sepertiganya, saya rasa masih cukup aman dengan teman-teman yang sudah di swab dengan cukup baik, ya. Sehingga ini juga merupakan hal yang sangat penting, beraktivitas di luar ruangan dibandingkan dengan aktivitas dalam ruangan. Oke, ini yang COVID-19 yang update yang 3 hari yang lalu. Kita bisa lihat di sini angkanya turun naik, bisa terancam bisa naik lagi, dan di sini ternyata Jakarta sebagai kota metropolitan resikonya tetap termasuk yang paling tinggi. Kota-kota lain yang juga tidak kalah di sini adalah Kalimantan juga tuh. Walaupun mungkin nggak terlalu banyak Jakarta, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk penularannya bisa membahayakan keluarga kita. Nah, ini yang meninggal, yang terinfeksi 6 juta, yang meninggal sekitar 156.000 orang, dan total yang vaksin yang sudah kita suntikan tuh hampir 1,5 miliar dosis vaksin. Yang lengkap 169, dan ada 46% yang masih belum dilengkapi boosternya. Dan saya harapkan ini bisa memberi semangat pada teman-teman semua untuk melakukan vaksinasi booster pada keluarga kita. Dan
kepentingan vaksin booster diantaranya adalah meningkatkan kembali respon imun. Ingat, setelah terkena dia nyebar, si virus Omicron itu dia bisa escape dari sistem imunitas kita, dan dia bisa menularkan, dan kita juga bisa menularkan pada orang yang lain lagi. Beruntungnya karena kita memiliki sisa dengan tanda kutip kemampuan yang cukup baik untuk melawan virusnya, sehingga responsnya itu tidak sampai harus kondisinya sakitnya berat ya. Dan harus diwaspadai juga, tidak semua orang disuntik vaksin itu memiliki respon yang sama. Nah, kalau gitu perlu diperiksa antibodinya nggak? Ya, kalau fasilitasnya ada silakan, tapi kalau nggak perlu. Yang penting pikirkan seakan-akan kayak kita belum divaksin. Kita tetap jaga jarak, kita tetap pakai masker, kita tetap menjaga kebersihan tangan sebagai media yang paling sering untuk penularan. Ya. Dan yang nggak kalah pentingnya, jangan dengan tanda kutip sombong dengan status vaksinasi boosternya, karena risikonya tetap masih ada, sehingga vaksinasi booster itu harus, tapi jaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan juga tidak kalah pentingnya. Nah, jadi gimana caranya supaya nggak bermutasi? Yang paling penting jangan ketularan. Begitu kita nggak ketularan, maka peluang virus tersebut untuk bermutasi lebih kecil dong. Kan organ, jadi kalau dia masuk ke orang, dia mutasinya sesuai dengan lingkungan orang tersebut. Mutasi ke orang lain lagi sesuai lingkungan orang lain lagi, dan seterusnya. Kalau kita nggak ketularan, maka peluang virus tersebut untuk bermutasi akan jauh lebih kecil lagi. Dan kalau ternyata kita ketularan, tanggung jawab kita untuk tidak menularkan pada orang lain. Tanggung jawab kita untuk segera memberitahu pada rekan sekerja bahwa kita positif COVID dan harus diwaspadai risiko penularan pada kontak yang terakhir. Dan lakukan vaksinasi meskipun banyak yang bilang bahaya, dokter akan membantu teman-teman semua memastikan bahwa vaksinasi ini berlangsung secara aman. Dan lakukan protokol kesehatan secara konsisten sedemikian rupa sehingga kita bisa tidak beresiko karena protokol kesehatan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Pada prinsipnya, kalau kita ingin bahagia, kita ingin bebas dari virus tersebut, maka kita tidak mungkin sendirian mengerjakannya. Kita harus bersama-sama berjuang untuk mengalahkan virus COVID-19. Dan terakhir, ini kenangan beberapa tahun sebelum COVID, saya 1 atau 2 tahun yang lalu, saya sempat jalan-jalan dan rasanya masih jauh lebih nyaman sekali. Ini kebetulan waktu itu lagi di Chengdu, saya ketemu layar yang besar sekali gitu. Dan suasananya menurut saya sangat menyenangkan kalau kita bisa mengatasi pandemi ini dengan baik. Jadi lakukanlah secara disiplin, jaga diri kita, jaga keluarga kita, agar kita bisa mencegah penyebaran virus COVID-19. Lakukan vaksinasi booster dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah kita akan mendapatkan tujuan yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.